Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda yang soleh-soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, serta ananda semuanya, pembelajaran PAI hari ini adalah bab 10, yaitu tentang sholat fardu, sholat berjamaah, dan sholat Jumat. Kompetensi dasar. 1. Menunaikan sholat secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat. 3. Memahami makna bacaan sholat. 4. Mengetahui tata cara sholat berjamaah. 5. Mempraktikkan sholat berjamaah. 6. Mengetahui tata cara sholat Jumat. 7. Mempraktikkan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat A. Mengetahui ketentuan-ketentuan sholat fardu, serta hafal dan memahami bacaannya dengan baik. B. Mengetahui tata cara sholat berjamaah, serta mempraktikannya dengan benar. C. Menunaikan sholat fardu dengan tertib, khusyuk, berjamaah, dan pada awal waktunya. D. Mengetahui tata cara sholat Jumat dan mempraktikannya dengan tertib. Anak-anakku sekalian, kita semua menyadari pentingnya menjaga kebersihan badan, bukan? Itu yang membuat kita merasa tidak enak sebelum mandi pagi dan sore hari. Apakah kotoran dalam diri manusia itu hanya yang menempel di badan saja? Tidak. Ada kotoran lain yang menempel di dalam batin manusia, yaitu dosa. Salah satu cara untuk membersihkannya adalah menjaga sholat 5 waktu. Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang melekat pada diri setiap muslim, yang sudah ditentukan waktu-waktunya dan menjadi salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Syarat wajib sholat atau ketentuan-ketentuan yang membuat seseorang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, yaitu 1. Beragama Islam atau Muslim. 2. Berakal atau memiliki kecerdasan yang normal. 3. Berusia dewasa atau baligh. Sedangkan syarat sah sholat atau perkara-perkara yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat agar sholatnya menjadi sah adalah 1. Melaksanakan sholat pada waktunya yang telah ditentukan. 2. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. 3. Suci dari najis, baik pada anggota tubuhnya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. Tata cara sholat fardu. Pertama, berdiri menghadap kiblat.
Salat fardu dilaksanakan dengan berdiri. Bagi orang yang punya uzur sehingga tidak bisa berdiri seperti dalam keadaan sakit, diperbolehkan salat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, diperbolehkan sambil berbaring. Lalu berniat untuk salat. Takbiratul ihram, sedekap, membaca doa iftitah, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surah dalam Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan atau tasyahud akhir, kemudian yang terakhir salam, dan dilakukan dengan tertib. Tertib maksudnya mengerjakan semua rukun dan wajib sholat dari awal hingga akhir dengan mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah zikir dan doa. Berzikir dimulai dengan membaca Astaghfirullah 3 kali, dilanjutkan dengan berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutkan dengan berdoa La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Dilanjutkan dengan berdoa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir diakhiri dengan berdoa kepada Allah. Diutamakan membaca doa-doa yang ma'thur, yaitu doa yang ada dalam Al-Quran dan atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan pelajari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam, pemimpin, dan yang lain menjadi makmum atau pengikut. Hukum sholat berjamaah. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya, sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai pada batas wajib. Hukum itu berlaku bagi laki-laki, mampu, tidak dalam perjalanan, dan mendengar azan. Sedangkan bagi perempuan, sholat 5 waktu sebaiknya dilaksanakan di rumah, tetapi diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan berjamaah di masjid. Adab-adab sholat disunahkan mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Membaca doa keluar rumah ketika hendak berangkat ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan saat keluar rumah. Berangkat ke masjid lebih awal. Tidak tergesa-gesa dalam berjalan ke masjid, walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid dan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum salat fardu, kecuali jika iqamah telah atau akan segera dikumandangkan. Menunggu waktu sholat dengan banyak berzikir. Menempati saf barisan yang lebih awal dan tidak membiarkan saf kosong atau terputus. Meluruskan dan merafatkan saf ketika hendak melaksanakan sholat. Imam berkan untuk mengingatkan makmum agar meluruskan dan merafatkan saf.
Makmum harus mengikuti seluruh gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadli bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat, diawali dengan 2 kali khutbah, dan diikuti dengan sholat berjamaah 2 rakaat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat ini tidak berlaku bagi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan orang-orang yang sedang bepergian atau musafir. Bagi orang-orang yang dikecualikan sehingga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, mereka wajib melaksanakan sholat zuhur. Tata cara ibadah pada hari Jumat dan sholat Jumat. Pada malam dan siang hari Jumat, dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, seperti membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke masjid sesegera mungkin, sebelum khotib naik mimbar. Orang yang terlambat sampai di masjid hingga khotib sudah naik mimbar, akan kehilangan keutamaan besar dari sholat Jumat. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak amal ibadah sampai masuk waktu sholat dan khotib naik mimbar. Jika telah masuk waktu sholat zuhur, khotib naik ke atas mimbar dan muazin mengumandangkan azan setelah khotib membaca salam. Khotib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama dan kedua. Ketika khutbah berlangsung, semua jamaah diam dan menyimak isi khutbah. Melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah Jumat akan membuat Jum'ahnya menjadi sia-sia. Melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat dengan bacaan imam secara jahar atau nyaring. Setelah sholat Jumat selesai, baik imam maupun jamaah membaca zikir dan doa masing-masing. Setelah selesai zikir dan doa, masing-masing berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat. Hikmah sholat. Orang yang terbiasa menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya akan pandai meninggalkan segala jenis keburukan serta memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang sholat fardu, sholat berjamaah, dan sholat Jumat. Mudah-mudahan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kalian berada. Ayah, bunda, dan ananda yang soleh-solehah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.